Ini kayaknya kalau hitam gini nih pasti solar nih. Nggak tahu siapa yang terakhir ngisi, soalnya emang mobil suka dipinjem-pinjemin orang. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif. Dan kali ini kita mau bikin video servis sekaligus eksperimen. Karena gue dari dulu penasaran dia, ini mobil usianya udah 2016, 7 tahun lah. Dan sampai sekarang nggak ada komplain sih sebenarnya sih, yang major-major tuh nggak ada. Ini mobil dalam keadaan sehat walafiat. Minusnya cuma satu, remnya bunyi. Tapi itu pun bunyinya kalau kita buka jendela, karena mobilnya kedap kan. Kalau buka jendela baru ketahuan ada suara rem, kalau kita tutup nggak ada suaranya. Makanya kita nanti ganti kampas remnya sekalian. Dan mobil ini waktu itu gue beli di kilometer 90 ribuan, sekarang 130 ribu hampir. Dan kita mau coba cek, kita mau ganti semua cairan yang ada di mobil ini. Jadi kalau mobil biasanya oli itu kan rutin ya. Tapi kita mau coba kuras semua cairan yang ada di sini. Karena yang namanya cairan itu pasti ada masa kadaluarsanya. Nggak mungkin dia bakalan bagus terus ya, walaupun nggak dipakai. Jadi kita akan kuras radiator. Terus kita akan lihat oli transmisinya seperti apa. Karena dari 90 ribu kilometer sampai sekarang gue belum pernah ganti oli transmisi. Terus minyak rem juga kita ganti. Terus juga di kompresor AC kita akan ganti olinya. Freonnya juga kita ganti. Tangki bahan bakar juga kita turunin. Kita coba cek seberapa kotor tangki bahan bakarnya, dari 130 ribu sampai sekarang belum pernah turun tangki. Dan ada beberapa part yang akan kita replace sama kita bersihkan. Kayak contohnya intercooler. Intercooler kan tiap hari ditembak sama udara kan, udara bertekanan kan. Itu kalau nggak pernah dibersihin, kira-kira ada kotoran nyangkut nggak sih? Kita akan coba buka. Terus filter udara, filter solar, dan kawan-kawan juga akan kita ganti. Pokoknya yang ada cairannya, ada olinya, itu semua kita akan kuras dan ganti. Kita pengen lihat seperti apa, sekotor apa, dan nanti mungkin kalian jadi berpikir, jangan-jangan mobil gue juga perlu diganti ya. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung gas aja. Kita mulai dari yang paling gampang dulu, ganti kampas rem. Jadi kampas rem yang kita pakai itu kita pakai Bendix General City. Nah, di mana buat Santa Fe aja ada depan belakang, apalagi mobil-mobil biasa yang ada di Indonesia. Jadi itemnya tiap mobil tuh banyak ya kampas rem ya. Nah, Bendix ini di Indonesia cukup lengkap. Terus apa sih kelebihan dari Bendix dibanding dengan kampas rem lainnya? Nah, kelebihan dari Bendix ini itu dari bahan campurannya. Yang pertama no asbestos dong ya, itu bahaya buat kalau udara dihirup ada asbesnya, itu bisa ngendap di paru-paru, bisa jadi kanker dan segala macamnya. Nah, ini udah free asbestos tentunya. Terus campurannya ini ada seramik teknologinya, yang kalau kita dipakai buat ngerem terus itu, dia nggak cepet panas dan gampang ngelepas panasnya dari kampas rem ini. Dan yang paling gue suka itu ada biru-biru ini adalah titanium stripe, di mana ini bahannya dari titanium. Jadi kalau misalkan kita ganti kampas rem, itu kan biasanya harus inrain dulu ya. Kalau kita ganti kampas rem baru, nggak langsung ngeplak tuh, nggak langsung pakem. Dia harus digesek dulu sekitar 100 kilo, nah baru dia pakem. Nah kalau Bendix, karena dia punya titanium stripe, jadi ketika pas pertama kali dipasang, dia kan harus inrain dulu. Nah, jadi pengereman pertama itu pakai yang biru-biru ini, pakai titanium. Jadi pas pasang, itu langsung bisa dipakai buat ngerem. Nggak harus nunggu inrain dulu, nanti ketika biru-birunya sudah habis, nah bagian permukaan atas sama bawah ini, yang nggak kena titanium itu udah siap buat dipakai ngerem beneran. Ngerem beneran, memang ada ngerem palsu ya. Jadi Bendix ini kan teknologi rem pesawat. Jadi kebayang kalau kalian naik pesawat terus pas mendarat mau ngerem harus inrain dulu. Bahaya kan? Nah, kurang lebih sama kayak gitu. Terus juga kan ada beberapa kampas rem itu yang suka bunyi ya, padahal masih tebel. Bukan masalah di kampasnya, tapi di punggung kampasnya. Ketika piston remnya itu dia nempel, itu kadang-kadang dia suka geter. Oleh karena itu, sama si Bendix itu dikasih namanya fiber rubber shims, di mana di sini tuh ada lapisan karet 3 lapis ya yang udah nempel. Jadi kalau misalkan nanti bergetar, nah si karet ini mencegah ada suara yang aneh-aneh tuh. Makanya kalau pakai Bendix, bebas bunyi itu nggak cuma dari depan doang, tapi dari belakangnya juga. Terus yang terakhir, banyak orang yang suka bingung, itu kampas rem masih bagus apa enggak sih? Karena belum tentu, kan ada yang pakai garis-garis tuh. Oh, di garisnya masih banyak kok, berarti belum waktunya ganti dong. Nggak juga. Jadi cara ngeliat udah waktunya ganti atau belum, di sini ada tulisan replace, ada indikatornya. Jadi kalau misalkan indikator ini sudah mulai terkikis, berarti sudah saatnya ganti. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jangan cuma ngikutin garisnya ya. Karena ada mobil yang kampas remnya pakai garis, ada yang enggak. Nah, kebetulan untuk Santa Fe ini nggak ada garisnya. Dan buat teman-teman, kalau mau ganti kampas rem Bendix, itu banyak di mana-mana ya, langsung aja ke bengkel-bengkel yang jadi rekanan Bendix, atau kalian bisa beli di
Tokopedia official store Bendix, nanti bisa dapat gratis pasang tuh. Langsung cari aja bengkel terdekatnya, jadi barangnya nyampe ke rumah, habis itu bawa ke bengkel, ganti kampas rem, cepet, nggak pakai lama. Dan yang kedua, kalian juga nggak perlu khawatir, karena kampas rem Bendix ini pasti terpercaya dan udah punya pengalaman lebih dari 100 tahun dalam pembuatan kampas rem. Nah, habis ganti kampas rem, sekarang kita AC ya Mas ya? Ya, AC. Ini freon disedot berarti? Ini di recovery. Recovery itu apa maksudnya? Mengambil freon dari mobil ke mesin ini. Oke. Nah, kalau freon itu sebenarnya bisa kadaluarsa nggak sih? Ya bisa. Bisa juga Bisa, ya? karena sudah bercampur dengan oli. Oke. Terus kalau oli kompresor, itu kan banyak orang yang nggak tahu mesti diganti ya. Kalau misalkan nggak diganti itu jadinya apa Mas? Nanti bisa di kompresornya itu nanti habis ke bawah naik ke kondensor, evaporator, selang-selang gitu. Oke. Tapi benar kalau misalkan oli kompresor nih, itu kan dia muter terus ya, kayak oli mesin ya. Itu kan lama-lama ada umurnya. Kalau nggak diganti-ganti, kompresor jadi berat. Iya. Terus mesin jadi boros. Mesin jadi boros. Terus kompresor panas, kalau pakai magnet, magnetnya bisa lemah ya. bisa lemah. Jadi habis ini kita ambil juga oli kompresor seperti apa, kita lihat kondisi oli kompresor. Karena dari 90.000 km sampai sekarang belum pernah diganti. Ya. Nanti kan olinya semua keluar ke sini. Oke. Nah, ini nanti dimasuki ke situ. Olinya dia bening ya? Oh. Olinya bening. Nah ini oli lamanya hitam. Oli namanya hitam. Sejauh itu ya. Tapi sebenarnya ini mobil nggak ada komplain sih soal AC-nya sih. AC-nya masih dingin. Tapi nggak apa, namanya juga kita mau flashingin. Ini kalau dilihat Mas, ini 4.760 gram. Dan naik terus nih ya, 4,7 kilo. Ya. Ada berapa kilo ya Bang freon di dalam mobil? Kalau untuk ini Santa Fe. Santa Fe itu double blower sekitar 850 kelihatannya. 8.500. 8.500. Iya, 8,5 kilo ya. Enggak, 850. Apa ya? Ini kok 4.700 Nah, gram? ini untuk ke mesinnya. Oke. Masuk ke mesinnya. Masuk ke mesin flashingnya. Nanti kalau masuk ke mobilnya nanti 850 gram. Kok jauh? Iya, enggak Lah apa-apa. ini kok Nanti beda? kesimpan di sini. Kesimpan di mesin. Oke. Kesimpan di mesin. Ini belum proses masuk mobil. Oh. Lah ini berkurang nih sekarang 4.700. Iya. Itu nanti habis dulu. Itu Oh, nanti sampai tetap- habis. Nah, ini nanti tetap di mesin dulu, nanti baru kita masukkan ke mesin, ke mobilnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya yang dipakai dari satu ini itu berapa kilo? Masuknya sini ya 5.000 bisa. 5.000 bisa. Nah, kapasitas mesinnya 5.000 Tapi gram. yang dari sini ke mesin berapa? Nanti kalau prosesnya flushing itu nanti muter terus. Oh, muter terus. Muter terus. Nanti kalau sudah untuk proses pendinginan itu paling 850 gram ya? Oh, jadi sebenarnya nggak banyak ya? Nggak banyak. Oke, jadi banyak. kayak kuras oli matic ya? Iya. Dikuras, Kuras, muter, terus sampai bersih, baru selesai. Berarti ini satu kaleng habis ya? Enggak, ini kan 13 kilo ini. 13 kilo. Satu kaleng, ya. Nah, ini oli mesin bekasnya ya. Tapi ada catatan, kalau untuk mobil diesel itu nggak bisa jadi patokan dari warna. Karena mobil diesel itu baru 1.000 km aja udah pasti langsung hitam. Sebenarnya, kalau dilihat dari keenceran ya, keencerannya sih ya masih bagus-bagus aja. Cuma dari warnanya emang kalau diesel tuh nggak bisa jadi patokan. Nah, dari mana? Dari kilometer. Kalau dari kilometer udah kelebihan 1.000 lah kurang lebih. Nah, ini kita juga lagi nurunin oli transmisi. Di mana oli transmisinya agak ribet. Karena mesti buka dek bawahnya, terus buat ngisinya mesti nyopot aki sama sama filter udara. Nah, ini oli transmisinya sama udah jelek juga ya. Cuma gue nggak tahu ini kapan terakhir ganti oli transmisi. Kayaknya sih dari 90.000 km ke 130.000 ya, belum pernah ganti. Udah 40.000 lah, let's say. Nah, cuma transmisinya sendiri masih bagus sih. Masih belum ada jeduk, perpindahannya juga masih halus.
Nah, gue yakin kalau nanti udah ganti oli transmisi sama oli transmisi yang baru, pasti nanti mesinnya jadi lebih enteng. Otomatis tarikan lebih enak sama bahan bakar bakal lebih irit sih pastinya. Oh ya, sama ini nih, shock breaker. Itu waktu pertama kali gue beli mobil ini bekas, itu langsung gue ganti dan rasanya jadi enak banget. Jadi kalau punya Santa Fe, beli bekas, kilometer udah cukup tinggi, coba deh ganti shock breaker baru. Rasanya kayak Santa Fe baru lagi, mantap. Nah ini filter oli bekasnya ya. Biasain kalau kalian ganti oli, itu ganti juga filter olinya. Karena sisa-sisa gram segala macam yang kotor-kotor itu nyangkut pasti di sini. Terus kalau si Hyundai ini ternyata dia filter olinya ganti elemennya doang. Nggak perlu ganti casing besinya. Lebih ramah lingkungan ya sebenarnya. Dan ternyata ininya tebel ya, biasanya kan cuma segini ya. Ini gede banget. Nah ini radiatornya, ternyata masih bagus ya. Lihat, nggak ada karat. Dan inilah yang terjadi ketika kita menggunakan air radiator beneran. Jangan pakai air biasa, karena bisa membuat dalamnya ada karat. Ini bener-bener masih kuning bening, masih bagus. Radiatornya ya udah mulai ada banyak kotoran ya, tapi tinggal dibersihin dikit aja. Dan ini adalah intercooler. Intercooler lebih kotor secara luar dibandingkan dengan radiator. Dan nanti kita akan coba lepas, habis itu semprot. Ada sisa-sisa olinya juga di sini. Kita lihat sekotor apa intercoolernya. Terus air filter ini juga ada kotor, nanti juga kita ganti sekalian. Langsung kayak baru lagi di mobilnya nih pasti. Tadi udah dikasih injector cleaner, habis itu dikasih bensin. Jadi buat teman-teman yang punya mobil diesel berturbo, jangan lupa untuk bersihin intercooler, terutama yang kilometer udah tinggi. Minyak rem juga sudah kita kuras, hasilnya seperti ini. Udah nggak terlalu bening, ya wajar karena minyak rem itu ikut kena panas juga dari remnya. Dan ganti minyak rem itu juga membuat selang kita semakin awet. Dan juga teman-teman yang udah punya mobil udah 10 tahun ke atas, terutama yang tahun 90-an tuh rata-rata selang rem itu udah mulai getas. Kalau getas bisa bocor, ya, udah retak-retak, bocor, akhirnya nggak bisa ngerem. Itu bahaya sekali. Dan untuk teman-teman yang mau kuras rem atau kuras radiator, ya itu pastiin ke bengkel aja. Kenapa? Karena kuras rem sama kuras radiator itu dia nggak boleh sampai ada gelembung udara. Kalau mobil diesel juga untuk ganti filter solar juga nggak boleh ada gelembung ya. Kalau nggak nanti bisa masuk angin. Kalau radiator masuk angin, rem masuk angin itu bisa bahaya banget. Nah ini mobil udah pasang BRQ dari pertama kali yang owner sebelumnya beli. Nah kan kita mau buka filter solar tuh, mesti dibongkar kan. Nah sekalian aja kita bersihin. Bersih ya? Bersih. Bening ya? Bening. Oke. Jadi BRQ-nya bersih. Nanti kita lihat filter solarnya gimana. Karena sebelum masuk ke BRQ, masuk ke filter solarnya dulu. Nah ini kita lagi ganti filter solar dan ternyata gantinya agak PR. Cuma ternyata kita nggak bisa ngelihat isi filter solar kayak gimana. Karena ini pakai casing besi ya. Jadi cuma bisa kita ganti doang. Cuma ini bening ya? Bening bagus. Bening bagus ya? Jadi belum kotor. Ini padahal belum pernah, kapan terakhir ganti ya? Kemarin tuh servis belum ganti juga sih, seinget gue ya. Enggak ada tagihan yang kemarin ke Rotary Bintaro waktu ganti oli terakhir itu 120 ribuan. Itu belum ganti filter solar, tapi masih bening ternyata. Dan biasain kalau ganti filter solar ke bengkel yang memang udah biasa ganti filter solar mobil diesel. Karena teman gue pernah masuk angin, mogok, habis itu nggak bisa di starter, ternyata cuma masuk angin doang. Ini tangki bensinnya udah turun ya. Dan tangki bensin ya, ini dari plastik. Jadi bukan dari besi, jadi bebas karat. Kalau ditanya kuat atau enggak, ya kuat lah. Sekarang kebanyakan mobil-mobil baru atau mungkin bus keluaran terbaru, tangkinya kebanyakan pakai ini, plastik kayak gini. Udah nggak pakai besi lagi, karena besi masih bisa berkarat. Ini tangki kelihatannya kecil ya, padahal dia bisa nampung bahan bakar sampai 64 liter.
Jadi nanti kita akan kuras, kita lihat seberapa kotor, abis itu semuanya kita pasang lagi dan nanti kita test drive seberapa enak mobil setelah cairan-cairannya semua kita ganti. Wah, nggak sabar ya. Ini kayaknya kalau hitam gini ini pasti solar nih. Nggak tahu siapa yang terakhir ngisi, soalnya emang mobil suka dipinjem-pinjemin orang. Banyak bener. Ini kosong. Dia katupnya mesti disodok gitu ya baru bisa ya. Jadi buat teman-teman yang mikir, aduh bensin masih banyak, bisa nggak ya kita ambil disodok gitu ya pakai ini, susah ternyata. Lihat, hitam ya. Tapi tadi pas masuk filter solar masih bersih. Sekarang kita pengen lihat fuel pumpnya, apakah kotor atau enggak fuel pumpnya. Ini ngebukanya agak tricky ya. Karena kalau di itu bisa rusak ya. Kalau nggak pakai, ada alatnya ya. Ini sebenarnya ada alat cara bukanya, cuma karena ditaruh di bengkel depan, ini kan kita di bengkel belakang ya. Jadi ini bengkel ada depan sama belakang. Yang di depan itu ada apa namanya, lift buat mobilnya, buat kerja lebih gampang. Cuma karena lebih rame, lebih berisik, kita mau bikin video, kita di belakang aja, biar lebih sepi. Nah, gue baru tahu bisa ngebuka pakai belt loh. Tapi tenang aja, itu beltnya belt bekas, jadi aman ya. Nah, ada pelampungnya ya. Ternyata yang paling menyenangkan adalah fuel pumpnya bersih ya. Biasanya kalau fuel pumpnya berlumpur, nah itu yang bikin rusak tuh. Bersih ya Mas ya? Bersih, oke. No problemo. Ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini buat fuel meternya ya, seberapa. Oke, ini bersih banget sih. Ini bersih banget. Oke, fuel pumpnya bersih. Nah ini kita bersihin dulu pinggir-pinggirnya biar pas dituang ke sini kotoran-kotoran dari sampingnya nggak ikut turun. Karena kita pengen lihat solarnya bersih apa enggak ya. BRQ-nya masih ada nggak? Nggak ketemu ya? Nggak ikut turun ya? Iya, makanya saya juga penasaran larut nggak sih itu BRQ. Keluar. Ada. Nah, nyarinya gimana tuh Mas? Ya Allah, tangannya masuk dong. Luar biasa. Ini ya? Iya. Ukurannya masih sama ya, nggak berkurang ya. Ada berapa? Satu lagi ada? Oh ada, berarti ada 3. Iya. Ada lagi Mas? Sudah. Nggak ada ya? Habis ya? Dasar tangkinya berlumpur nggak Mas? Nggak ya? Ada dikit ya? Tetap ada lumpurnya dikit ya. Tapi lumpurnya nggak sampai ke fuel pump ya? Jadi masih aman ya? Ya untuk 130.000 kilometer, menurut Mas gimana Mas? Bagus ini. Bagus ya? Untuk 130.000 kilometer bagus sih. Masih bersih. Jadi mobil kayak masih bagus ya, air radiatornya masih bagus, terus tangkinya juga masih bagus, minyak rem walaupun udah agak gelap tapi masih bagus. Lumpurnya sedikit. Lumpurnya sedikit ya, tapi ada ya? Ada. Oke, berarti ini akan kita bersihin aja, kurang lebih hasilnya seperti itu. Lumpurnya ada tapi nggak banyak. Sekarang kita mau pasang-pasang lagi, kira-kira mungkin selesainya besok ya Mas ya? Ini udah sore, kita lanjut ke nggak ke part 2. Kita lanjut ke hari berikutnya. Tes. Nah ini proses terakhir karena semuanya dipasang, tinggal isi solar. Terus nanti kita akan bleeding dulu ya biar nggak masuk angin. Dan kita akan melakukan pengetesan mobil ini, apakah semakin enak mesinnya dan kawan-kawannya atau enggak. Terus yang kedua, kita juga mau ngetes ngerem mendadak, ya kan, hard braking. Karena seperti yang gue bilang tadi, Bendix tuh punya namanya no bedding in karena ada titanium stripe-nya. Jadi, meskipun masih baru, dia langsung bisa dipakai ngerem yang bener. Nggak perlu break in lagi. Tinggal kita bleeding, habis kita jalan. Oke, kita jalan mesin, aman. Iya, bensinnya habis. Tadi nggak diisi full semuanya ya. Kalau suara mesin nggak ada perbedaan ya. Getaran juga masih halus. Yang sebelah kanan udah tak ganti ininya, engine mountingnya.
Mesin sih juga masih rasanya kurang lebih sama ya, tapi emang dari kemarin kan nggak ada komplain ya. Oke. AC dinginnya lebih cepat. Remnya enak bener. Remnya nggak ada break in-nya bener. Enak kayak larinya ya. Tapi emang ini mobil kan tenaganya 197 horsepower ya. Jadi kalau misalkan kondisinya kurang prima, terus tenaganya berkurang, let's say 10 horsepower, 20 horsepower, ya nggak begitu berasa sih. Makanya ketika kita udah refreshment segala macam, ya karena emang basicnya udah kenceng, gue sih ngerasa kayak ya tetap aja ya masih enak-enak aja sih, karena kemarin juga nggak ada masalah. Tapi AC sih yang berasa cepet banget dinginnya. Tapi karena tenaga mesinnya gede, nggak terlalu berasa, Mas. Nggak berasa kayak abis baru ganti kampas rem gitu. Oke. Jalan. Siap-siap ya. Ini kita 60. Hard braking. 1, 2, 3. Wih. Pakem. Asik ya? Pakem loh. Belum pernah seperti ini. Belum pernah? Belum. Seriusan? Ini kita kanan kan? Ya, bablas. Bablas aja? Lurus aja. Jadi terbukti ya, blue titanium stripe-nya itu mobil baru bener-bener ganti kampas rem langsung pakem kayak mobil udah di break in dulu, udah jalan 100 kilo dulu biasanya baru enak remnya. Ini emang bener-bener langsung pakem. 60, kita hard braking. Pakem dong. Jadi bener ya, Bener. blue titanium stripe-nya bekerja. Kenapa deg-degan gitu? Baru kali ini. Baru kali ini. Baru kali ini. Oke, jadi itulah teknologi rem pesawat ada di mobil kita. Kebayang kalau pesawat baru ganti kampas rem mesti break in dulu gitu kan, nggak bisa langsung ngerem, bablas, ngelosor. Nah, di mobil ini kalau kita pakai Bendix juga sama, baru ganti remnya udah langsung pakem. Jadi itu aja mungkin untuk kita kali ini ya. Jadi buat teman-teman yang punya mobil udah lama gitu ya, nggak ada salahnya buat coba kuras beberapa cairan yang ada di dalam mobil. Dan kita sekalian ngecek juga radiator kita masih bagus nggak sih, terutama yang beli mobil second gitu ya. Kita biar tahu radiator kita karatan apa enggak, daripada nanti di jalan kenapa-napa. Terus yang kedua, kalau teman-teman punya mobil diesel, intercooler nggak ada salahnya buat dibersihin ya. Dan untuk AC juga, ini kerasa sih cepet banget dinginnya, dan ini dingin banget sih. AC juga perlu dirawat juga. Tapi so far gue seneng banget sama mobil ini ya, karena emang basicnya udah dirawat, jadi ketika diganti segala macamnya juga rasanya kurang lebih masih sama aja. Beda mungkin kalau mobil yang nggak kerawat, yang nggak enak, ketika di refresh langsung jadi enak banget. Kalau ini udah enak, lebih enak lagi, dan kita jadi yakin pakai mobil ini dalam jangka waktu yang lama itu insya Allah akan lebih awet. Ya wes, itu aja vlog kita kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk komen di bawah gimana kalian merawat mobil kalian selama ini. Ada yang pernah melakukan hal yang sama kayak gua nggak? Ngeganti semua cairan-cairan di mobil ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa pakai kampas rem terbaik, yaitu Bendix. Teknologi rem pesawat hadir di mobil Anda. Bye-bye!